Hai semuanya, kembali lagi dengan Ivan Nadifalah. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem di muka bumi ini dengan produktivitas yang sangat tinggi dan bersifat kompleks karena disusun oleh beraneka ragam biota laut. Terumbu karang merupakan dua hal yang berbeda. Karang adalah hewan tak bertulang belakang, sedangkan terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dibangun oleh beraneka ragam biota laut dan menempati dasar perairan laut. Fungsi dari terumbu karang antara lain dapat menyediakan sumber bahan pangan yang melimpah bagi nelayan dan masyarakat. Bisa juga menjadi tempat hidup berbagai biota dan organisme, serta menjadi objek wisata bagi wisatawan nih guys. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas 3 metode nih guys. Yang pertama ada Point Intercept Transect atau PIT. Kemudian ada Line Intercept Transect atau LIT dan Underwater Photo Transect atau UPT. Penasaran gak nih? Yuk langsung aja nonton videonya. Alat dan bahan pada metode UPT dan LIT adalah termometer untuk membantu pengukuran suhu baik air maupun udara, refraktometer untuk mengukur salinitas air, pH meter untuk mengukur derajat keasaman air, Global Positioning System atau GPS untuk melihat titik koordinasi lokasi pengamatan, Rolmeter 50 meter untuk transect yang digelar sebagai penanda lokasi pengamatan. Kemudian ada Set Scuba untuk membantu penyelaman agar mempermudah proses identifikasi karang. Papan plastik dan kertas tahan air untuk penulisan data, alat tulis untuk menulis data, botol sampel air untuk wadah air pengamatan, lembar identifikasi jenis karang untuk alat bantu mengidentifikasi terumbu karang di dalam air, deep meter console untuk mengetahui kedalaman saat penyelaman. Pada metode LIT, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi pengamatan terlebih dahulu. Misal di sini ada sebuah pulau. Misal di sini ada sebuah pulau, kemudian kita ingin mengamatinya di bagian selatan. Nah, kita harus mengambil data itu sejajar dengan garis pantai, artinya bukan ke arah sana, bukan ke arah ke garis pantai, tapi ke arah mengikuti garis pantai. Oke, nah pada metode ini akan digelar transect panjang ke arah kanan, kemudian ditentukan transectnya per sekian meter. Misalkan dalam hal ini di sini per 50 meter, di sana di mana ini ada 50. Yang dihitung adalah apapun yang berada pada transect ini. Metode LIT hampir sama dengan metode UPT seperti tadi. Namun kalau misalkan metode LIT, namun jika metode UPT menggunakan transect untuk pengukuran jarak, metode LIT adalah mengukur apapun yang terlintas oleh transect. Misal di sini ada dead coral. Kemudian di sini ada Acropora branching misalkan, panjang-panjang. Dan di sini ada Scleranthina. Di sini ada Rubble. Nah, apapun
apapun yang terlintas oleh garis transek ini itu akan ditulis pada metode LIT. Itu akan menjadi data, sehingga data di metode LIT itu seharusnya lebih banyak daripada data pada metode PIT, seperti itu. Kondisi terumbu karang ditentukan berdasarkan tutupan karang hidup sesuai dengan kriteria baku kerusakan terumbu karang oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2001, di mana kategori buruk berada pada angka 0 hingga 24,9%, kategori sedang pada angka 25 hingga 49,9%, kategori baik berada pada angka 50 hingga 74,9%, dan kategori baik sekali pada angka 75 hingga 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi pengamatan di Pulau Pamegaran, Taman Nasional Kepulauan Seribu, persentase tutupan terumbu karang rata-rata pada stasiun 1 dan stasiun 2 dalam kategori karang hidup mencapai angka 78,75%, sehingga persentase ini masuk ke dalam kategori baik sekali menurut kriteria baku kerusakan terumbu karang KPNLH nomor 4 tahun 2001. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi pengamatan menggunakan metode LIT, persentase rata-rata dari stasiun 1 dan stasiun 2 dalam kategori karang hidup menunjukkan angka 52,48%, sehingga termasuk ke dalam kategori baik menurut kriteria baku kerusakan terumbu karang KPNLH nomor 4 tahun 2001. Alat dan bahan yang digunakan pada metode UPT itu hampir sama dengan alat dan bahan yang digunakan pada metode lain, namun bedanya adalah di sini menggunakan piranti lunak bernama Coral Point Count with Excel atau disingkat sebagai CPCE, dan ditambah dengan kamera underwater karena metode ini menggunakan foto bawah air sebagai pengambilan datanya. Pada metode UPT kita sangat bergantung kepada foto yang kita ambil nih. Jadi langkah pertama adalah tetap sama, yaitu kita mengambil koordinasi dulu. Misalkan di sini ada sebuah pulau. Kemudian kita ingin mengambilnya di daerah barat, misal di sini. Nah, seperti tadi kita harus mengambil sejajar dengan garis bibir pantai. Jadi bukan mengarah ke arah pantai, namun sejajar. Jadi kita ambil seperti ini, ke arah sana. Oke. Nah, di metode UPT ini kita tetap akan menggelar transek. Frame yang digunakan adalah berukuran 58 kali 44 cm. Jadi di dalam frame ini nanti akan terbentuk seperti ini. Anggaplah ini kamera, ini hasil foto kita. Kemudian di sini ada transek garis meteran ya. Nah, semisal kita di sini ingin mengambil per 1 meter. Oke. Di sini ada angka-angka ininya, tape dari tape-nya, dan di sini ada koral-koral yang bagus. Koral, sini ada koral juga, ada koral juga, ada koral juga, ada koral juga. Nah, frame berukuran 58 kali 44 cm itu nanti harus ditaruh di dalam fotonya. Jadi sehingga keseluruhan dari frame ini masuk dalam foto, sehingga nanti gampang diidentifikasi. Kemudian setelah foto diambil akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Aplikasinya namanya CPCE. Nah, di aplikasi ini nanti dari foto ini akan terbentuk 30 titik poin random yang menjelaskan masing-masing titik tersebut. Jadi semisal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Angka 1 itu menunjukkan dead coral misalkan DC. Yang angka kedua menandakan dead coral with alga DC, atau yang ketiga itu nanti Acropora branching HCB, seperti itu. Nanti baru dapat diolah data. Jadi metode UPT adalah menggunakan teknologi sehingga berbeda dengan PIT dan LIT yang terkesan lebih konvensional, seperti itu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi pengamatan di Pulau Pamegaran, Taman Nasional Kepulauan Seribu menggunakan metode UPT, rata-rata dari persentase rata-rata dari karang hidup berada pada angka 25,0%, sehingga masuk ke dalam kategori sedang menurut kriteria baku kerusakan terumbu karang Kemen LH nomor 4 tahun 2001. Kemudian karang matinya itu persentase rata-ratanya ada 21,1%, biota lain ada 6%, algae berada paling banyak yaitu 42,4%, abiotiknya ada 3,1%, tape, wind, and shadow ada 4% saja. Sehingga di sini dapat terlihat kalau kategori alga sangat mendominasi di perairan ini. Parameter lingkungan yang berhasil didapatkan pada Pulau Pamegaran Taman Nasional Kepulauan Seribu yaitu pH yang mempunyai rata-rata 8,2, salinitas yang mempunyai rata-rata 31 ppt, suhu air yang mempunyai rata-rata 29 derajat Celcius, dan suhu udara yang mempunyai rata-rata 26 derajat Celcius. Kemen LH pada tahun 2001 pernah menentukan baku mutu kondisi suhu yang baik untuk terumbu karang, yaitu pH antara 7 sampai 8,5, salinitas antara 33 sampai 34 ppt, dan suhu yang berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengamatan, nilai pH dan suhu air pada lokasi pengamatan sudah sangat cocok dengan baku mutu yang ditetapkan. Nilai pH dan suhu air pada lokasi pengamatan sudah cocok dengan baku mutu yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga mampu memberi daya dukung untuk kehidupan terumbu karang. Salinitas pada lokasi pengamatan bernilai terlebih rendah yaitu 31 ppt dibandingkan dengan baku mutu yang telah ditentukan yaitu 33 sampai 34 ppt. Hal ini terjadi karena mungkin banyak muara sepanjang pantai yang menyebabkan kadar salinitas menjadi rendah. Itu saja dari acara terumbu karang. Terima kasih banyak karena telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.